1246 Jangan ikut campur. Saat ini, Xiao Min masih berteriak di pintu masuk gua, tapi tidak ada gerakan setelah berteriak 2 kali, Xiao Min sedikit tersesat. Tetapi ketika Xiao Min berbalik untuk pergi, dia menemukan api biru samar di dalam gua, diikuti oleh sosok gelap. Xiao Min yang ketakutan ini, mengira dia telah bertemu hantu. Brengsek. Xiao Min berteriak ketakutan dan menutup matanya. Siapa yang kamu bilang hantu? Saat ini, Chen Ping sudah berjalan di depan Xiao Min, dan berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Xiao Min mendengar bahwa itu adalah suara Chen Ping, dia buru-buru membuka matanya dan menemukan bahwa itu benar-benar Chen Ping. Kakak Chen, kamu benar-benar belum meninggalkan istana teratai merah. Melihat Chen Ping, Xiao Min sangat senang hingga dia hampir melompat. Xiao Min, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Chen Ping sedikit terkejut, mengapa Xiao Min datang ke sini untuk mencarinya. Kakak Chen, istana teratai merah kami dalam masalah, bisakah kamu membantu kami? Adikku bilang dia tidak ingin merepotkanmu. Xiao Min menggigit bibirnya dan menatap Chen Ping dengan mata memohon. Apa yang telah terjadi? Chen Ping sedikit terkejut dan bertanya. Xiao Min hendak membuka mulutnya, tetapi Chen Ping mengulurkan tangannya dan menyela ucapan Xiao Min, sebaliknya, dia terlihat serius dan sedikit mengernyit. Saat ini, suara pertempuran sudah sampai di sini. Berjalan. Chen Ping menarik Xiao Min, lalu dengan cepat bergegas ke gerbang istana teratai merah. Kakak perempuan. Xiao Min melihat Ji Ruxue berkelahi dengan Xiang Chong. Sekarang Ji Ruxue dipenuhi keringat, pakaiannya basah kuyup, dia kehabisan napas, dan kekuatannya habis. Tapi Xiang Chong memiliki wajah yang buruk, dia sepertinya tidak terburu-buru, dia sedang bermain dengan Ji Ruxue. Ketika Ji Ruxue mendengar Xiao Min memanggilnya, dia buru-buru menoleh dan berteriak pada Xiao Min, lari, tinggalkan tempat ini sendirian. Ji Ruxue menyuruh Xiao Min untuk segera kabur. Kakak, aku menemukan kakak Chen. Teriak Xiao Min. Ji Ruxue juga melihat Chen Ping di samping Xiao Min saat ini, dia tidak menyangka Chen Ping benar-benar tidak meninggalkan istana teratai merah. Kakak Chen, tolong selamatkan adikku. Xiao Min menarik lengan Chen Ping dan berdoa. Chen Ping mengangguk, lalu sosoknya menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, kekuatan agung bergegas menuju ke arah itu. Ekspresi Xiang Chong berubah, dan dia dengan cepat mundur, menghindari pukulan itu. Tapi Chen Ping membombardir lubang yang dalam di tanah. Ledakan besar membuat semua orang berhenti, dan Ji Ruxue menatap Chen Ping dan berulang kali mengucapkan terima kasih, Tuan Chen, atas penyelamatan Anda. Chen Ping melirik Ji Ruxue, dan langsung tersipu. Karena Ji Ruxue berkeringat deras saat ini, pakaiannya basah kuyup, jadi di bawah sinar matahari, dia sangat transparan. Melihatnya, Chen Ping hampir mimisan. Tuan Ji, aku akan mengurus orang-orang ini, lebih baik kamu ganti bajumu. Chen Ping tidak berani menatap langsung ke arah Ji Ruxue. Ji Ruxue juga menyadari saat ini bahwa dia sedikit telanjang, jadi dia buru-buru berbalik dan pergi berganti pakaian. Dan Xiang Chong itu menatap Chen Ping dengan ekspresi muram, dengan ekspresi serius. Apakah kamu Chen Ping yang membunuh Guo Wei, Direktur Federasi Seni Bela Diri Kyoto? Xiang Chong bertanya pada Chen Ping. Itu benar, aku tidak berharap kamu mengenalku. Chen Ping tersenyum ringan. Melihat pengakuan Chen Ping, wajah Xiang Chong menjadi semakin jelek. Chen Ping terkenal saat ini, kebanyakan orang tidak mau memprovokasi dia, nyatanya, ini juga menyelamatkan Chen Ping dari banyak masalah. Kalau tidak, jika seekor kucing atau anjing datang dan mengganggunya, bukankah Chen Ping akan kesal sampai mati? Chen Ping, kamu dan aku tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Hari ini adalah keluhan antara kami dan Istana Honglian. Aku harap kamu tidak ikut campur. Saat aku menyelesaikan istana teratai merah, aku mengundangmu untuk duduk di istana binatang suci. Xiang Chong tidak ingin berkonflik dengan Chen Ping, tetapi dia tidak ingin melepaskan istana teratai merah. Cukup pindahkan istana binatang suci. Dia berpikir bahwa setelah Chen Ping mendengar kata istana binatang suci, dia akan mundur meskipun ada kesulitan. Bab 1247 Aku benci ancaman dari orang lain. Istana binatang suci, aku belum pernah mendengarnya. Siapa tahu, Chen Ping belum pernah mendengar tentang istana binatang suci. Ini membuat Xiang Chong kesal. Chen Ping, apakah kamu benar-benar ingin melewati air berlumpur ini? Xiang Chong memelototi Chen Ping dan bertanya. Itu benar, Chen Ping mengangguk. Kakak Chen, beri pelajaran pada orang ini. Orang ini jahat. Dia telah mengincar istana teratai merah kita sejak dini, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan meniduri semua wanita di istana teratai merah kita. Xiao Min memelototi Xiang Chong dan berkata pada Chen Ping. Jangan khawatir, aku akan menjadikannya Kasim sebentar lagi, dan tidak pernah memikirkan wanita lagi. Chen Ping berkata dengan datar. Chen Ping, kamu terlalu banyak menipu orang. Kamu benar-benar berpikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Aku setengah langkah Marquis of Wu. Semua bawahanku ada di ranah Wuzong. Jika kita bergabung, kami tidak bisa mengalahkanmu.
Menderu kencang, semua energi keluar dengan penuh semangat. Segera setelah itu, udara kursif di tubuh Xiang Chong mulai menyelimuti Chen Ping. Orang-orang di belakang Xiang Chong juga memancarkan aura menakutkan dan menekan ke arah Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak mempedulikannya sedikit pun, dia masih bisa menangani 1,5 Markis Wu, ditambah beberapa Wuzong. Kekuatan menakutkan Xiang Chong menimbulkan hembusan angin, dan kemudian dia meraung dengan marah dan meninju Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin, mengangkat tangannya dengan ringan, dan meraih tinju Xiang Chong. Kali ini, Xiang Chong tercengang, lalu berjuang mati-matian. Sayang sekali tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Chen Ping. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani keluar dan mencari seorang wanita. Chen Ping memandang Xiang Chong dengan jijik dan berkata. Xiang Chong menelan ludah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia tidak menyangka bahwa kekuatan setengah langkah Markis Wu akan rentan terhadap Chen Ping. Pada saat ini, Wu Zong di belakang Xiang Chong juga tercengang, dan mereka tidak berani bergerak setelah mengatur postur tubuh mereka. Kekuatan Chen Ping telah melampaui imajinasi mereka, bahkan Xiang Chong Markis Wu setengah langkah begitu tak tertahankan, mereka akan mati jika mereka naik. Saat ini, Ji Ruxue mengganti pakaiannya dan keluar. Ketika dia melihat Xiang Chong dikendalikan dengan ringan oleh Chen Ping, dia merasa sedikit konyol. Bagaimana Xiang Chong bisa menjadi setengah langkah Markis Wu, bagaimana dia bisa menaklukkannya dengan begitu mudah? Saat ini, wajah Xiao Min penuh kekaguman dan kegembiraan. Kakak Chen, kamu luar biasa, bunuh dia, bunuh dia. Xiao Min melompat dengan gembira. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Kata Xiang Chong gemetar dengan wajah penuh kengerian. Kamu bilang kalau kamu tidak membunuh, kamu tidak akan membunuh, lalu siapa aku? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia menamparkan Xiang Chong dengan satu telapak tangan. Tuan Chen. Melihat ini, Ji Ruxue buru-buru menghentikan Chen Ping. Chen Ping menatap Ji Ruxue dengan heran. Ji Ruxue berkata, Tuan Chen, Xiang Chong ini adalah anak angkat Fei Qingping, pemilik Istana Binatang Suci. Jika Anda membunuhnya, saya khawatir Istana Binatang Suci akan menyusahkan Anda. Ji Ruxue takut Chen Ping akan mendapat masalah di masa depan, belum lagi dia hanya berharap dia bisa menyingkirkan kesibukan ini. Jika Xiang Chong benar-benar terbunuh, mereka mungkin tidak dapat tinggal di selatan di Istana Honglian. Ya, jika kamu membunuhku, ayah angkatku tidak akan membiarkanmu. Xiang Chong mengancam Chen Ping. Sialan, aku benci ancaman dari orang lain. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menamparkan kepala Xiang Chong dengan telapak tangannya. Kepala Xiang Chong pecah seperti semangka, dan dia tidak bisa mati lagi. Ketika beberapa orang yang dibawa oleh Xiang Chong melihat ini, mereka menoleh dan lari ketakutan, tetapi Chen Ping mengabaikan mereka. Melihat kematian Xiang Chong, adegan itu hening. Ji Ruxue menatap Chen Ping dengan kaget, wajahnya penuh keterkejutan. Tuan Chen, terima kasih. Setelah beberapa saat, Ji Ruxue berterima kasih kepada Chen Ping. Mata Ji Ruxue penuh kelembutan dan kekaguman, dia menyukai pria seperti Chen Ping. Terima kasih, Tuan Chen. Semua orang di Istana Teratai Merah berterima kasih kepada Chen Ping. Bab 1248 Mimisan. Tuan Istana Ji, aku hanya mengangkat satu jari, jadi jangan terlalu sopan. Chen Ping tersenyum ringan. Tuan Chen, usaha kecilmu telah menyelamatkan semua Istana Teratai Merah kami. Kami, Istana Teratai Merah harus membalas kebaikan ini. Kata Ji Ruxue. Tuan Istana Ji serius. Chen Ping tidak bermaksud meminta Istana Teratai Merah untuk membayarnya. Kakak Chen, kamu adalah penyelamat besar Istana Teratai Merah kami, mohon tinggal di Istana Teratai Merah selama beberapa hari, sehingga kami dapat membalasmu. Kata Xiao Min, dan mengantar Chen Ping menuju aula utama. Pada siang hari, Ji Ruxue memasak untuk dirinya sendiri dan duduk di meja untuk Chen Ping. Melihat hidangan lezat itu, Chen Ping tidak menyangka bahwa tuan istana yang begitu bermartabat benar-benar bisa memasak. Kakak Chen, kamu beruntung, masakan kakakku sangat enak. Kata Xiao Min sambil menambahkan sayuran ke mangkuk Chen Ping. Yah, keahlian Palace Master Ji benar-benar bagus. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, karena kamu suka makan, makanlah lebih banyak. Mulai sekarang, jangan panggil aku tuan istana, panggil saja aku Ruxue, Xiao Xue baik-baik saja. Setelah Ji Ruxue selesai berbicara, pipinya memerah, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping sedikit terkejut, tapi dia tidak memanggil Ji Ruxue seperti itu, lagi pula, mereka tidak sedekat itu. Aku akan menjadi kamu sebagai Nona Ji mulai sekarang. Kata Chen Ping. Ji Ruxue sedikit kecewa, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kakak Chen, tidak bisakah kamu pergi sebentar, dan tinggal di Istana Teratai Merah kita sebentar? Xiao Min bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, aku tidak bisa tinggal lama di sini. Menjelang tahun baru, Chen Ping harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan menyelamatkan ibunya dan Su Yuqi.
Mendengar ini, Xiao Min sedikit kecewa, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, Kakak Chen, karena kamu tidak bisa tinggal lama, kenapa kamu tidak datang ke tempatku jika kamu punya waktu? Tentu saja tidak apa-apa, aku akan datang dan menemuimu ketika aku punya waktu. Pemandangan di sini indah dan iklimnya menyenangkan, yang sangat cocok untuk kultivasi. Kata Chen Ping sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Kakak Chen, apa yang kamu lakukan di gua di gunung belakang? Saat ini, Xiao Min ingat bahwa Chen Ping ditemukan di dalam gua, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan ketika Jiruksue mendengar Xiao Min menyebutkan gua itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia menatap Chen Ping. Saya baru saja berkeliaran, dan tiba-tiba menemukan gua itu. Saya merasa ada banyak aura di dalamnya, dan saya berlatih di dalamnya selama 2 hari. Chen Ping juga tidak berbohong, dia mengatakan yang sebenarnya. Kakak Chen, lalu kamu? Xiao Min ingin menanyakan sesuatu, tetapi Jiruksue memberinya tatapan tajam. Xiao Min, cepat makan, lalu pergi untuk menjaga gerbang istana, ajukan pertanyaan, dan biarkan Tuan Chen makan. Ketika Xiao Min mendengar ini, dia buru-buru menjulurkan lidahnya pada Chen Ping, meringis, lalu menundukkan kepalanya dan mulai makan. Setelah makan dan membersihkan meja, Jiruksue mendorong semua orang menjauh. Saat ini, hanya ada Chen Ping dan Jiruksue di ruangan itu, dan suasana menjadi sedikit canggung untuk sementara waktu. Tuan Chen, saya pernah mengeluarkan pengumuman bahwa siapapun yang dapat menyelamatkan istana teratai merah kita, saya akan menemaninya selama 1 malam, dan bahkan menikah dengannya. Sekarang kamu membantu kami menghancurkan Siang Chong itu, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Saat berbicara, Jiruksue melepas gaun merahnya. Kulit seputih salju terlihat, dan aroma tubuh yang samar memenuhi seluruh ruangan. Melihat ini, darah Chen Ping langsung mengalir ke atas kepalanya, dan mimisan langsung mengalir dari hidungnya. Chen Ping buru-buru berbalik dan menutupi hidungnya dengan tangannya, Nona Ji, saya tidak tahu pengumuman apa yang Anda buat, dan saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada Anda. Anda harus mengenakan pakaian Anda. Apakah kamu tidak puas dengan sosokku? Jiruksue memandang Chen Ping dengan heran, jika kamu tidak puas denganku, seluruh istana teratai merah, kecuali Xiao Min, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan, dan aku dapat membiarkan mereka menemanimu. Bab 1249, 10 hari. Bukan begitu maksudku, aku sudah punya pacar, jadi jangan lakukan ini, kali ini akan sulit bagiku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia bergegas keluar. Dia juga pria normal, tetapi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, kalau tidak dia tidak tahan lagi. Melihat Chen Ping hendak pergi, Jiruksue tiba-tiba berlutut. Chen Ping terkejut, dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Jiruksue, tetapi dia menutup matanya dengan erat, tidak berani menatap Jiruksue. Bahkan deodoran Jiruksue tak tertahankan baginya, jika dia melihat 2 kali, dia benar-benar takut dia tidak akan bisa mengendalikannya. Nona Ji, apa yang kamu lakukan? Cepat pakai pakaianmu, dan beritahu aku jika ada yang ingin kamu katakan. Chen Ping berkata dengan cemas. Melihat Chen Ping seperti ini, Jiruksue tiba-tiba tertawa dan menyerahkan pakaiannya. Pada saat ini, dia menjadi lebih bersemangat tentang Chen Ping. Dalam masyarakat ini, hanya ada sedikit orang seperti Chen Ping. Melihat Jiruksue mengenakan pakaiannya, Chen Ping menghela nafas lega. Nona Ji, jika ada yang harus kamu lakukan, bicara saja. Chen Ping bertanya dengan datar. Tuan Chen, saya harap Anda dapat sepenuhnya menyelamatkan istana teratai merah kami dari lautan penderitaan. Jiruksue menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bukankah aku yang membunuh orang itu? Apakah ada bahaya bagi istana teratai merahmu? Chen Ping bertanya dengan heran. Tuan Chen, justru karena Anda membunuh Na Xiangchong, dan Na Xiangchong adalah putra angkat Fei Qingping, pemilik Istana Binatang Suci. Istana Binatang Suci tidak akan membiarkan Istana Teratai Merah kita pergi. Pada saat itu, Istana Teratai Merah kita masih belum bisa lepas dari cengkeraman Istana Binatang Suci, maka Fei Qingping akan lebih kejam daripada Xiangchong. Ketika Jiruksue menyebut Fei Qingping, wajahnya jelas sedikit jelek. Chen Ping tetap diam, dia bisa membunuh Xiangchong, tapi Chen Ping tidak yakin menghadapi sekte. Apalagi jika Anda tidak tahu apa kekuatan Fei Qingping itu. Nona Ji, kekuatan macam apa Fei Qingping itu? Aku khawatir bahkan jika aku menghadapi mereka sendirian, akan sulit bagiku untuk melawan mereka. Chen Ping berkata jujur. Tuan Chen, kalau begitu Fei Qingping harus menjadi Marquis of Wu, tapi dia baru masuk pangkat Marquis of Wu dalam beberapa tahun terakhir. Dan mengapa Tuan Chen sendirian? Istana Teratai Merah saya bersedia mendengarkan perintah Tuan Chen, dan saya akan mendengarkan Anda dalam segala hal mulai sekarang. Setelah Jiruksue selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba memerah. Kata-kata ini, saya benar-benar ingin mengatakan apa yang dikatakan menantu kecil kepada suaminya. Namun, Chen Ping masih sedikit mengernyit, dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Nona Ji, aku benar-benar ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak punya cukup waktu. Jika Istana Binatang Suci tidak mengganggumu, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Chen Ping tidak punya waktu, jadi dia tinggal di Istana Teratai Merah.
Tuan Chen, dengan temperamen Fei Qingping, mengetahui bahwa Xiang Chong sudah mati, dia pasti akan menemukannya dalam 10 hari. Jika Istana Binatang Suci masih belum bergerak setelah 10 hari, maka Tuan Chen bisa pergi begitu saja. Kata Ji Ruxue. Oke, kalau begitu aku akan tinggal di sini selama 10 hari lagi. Chen Ping mengangguk, dan kemudian dia ingat tentang gua itu, jadi dia bertanya pada Ji Ruxue, Nona Ji, ada apa dengan gua di belakang Istana Teratai Merah Anda? Diblokir oleh batu besar. Melihat Chen Ping bertanya tentang gua, Ji Ruxue ragu sejenak, tetapi berbicara perlahan. Ternyata di gua itu, seorang biksu terkemuka duduk dan melebur, dan batu besar itu diblokir oleh biksu terkemuka itu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gua, tetapi aliran yang mengalir keluar gua mengandung banyak energi, yang dapat membantu orang berkultivasi. Oleh karena itu, leluhur Istana Teratai Merah mendirikan sekte di tempat ini. Selain itu, sila leluhur juga memperingatkan generasi mendatang bahwa tidak seorang pun boleh membuka batu itu tanpa izin, jika tidak maka akan membawa malapetaka kehancuran keluarga. Setelah ratusan tahun, meskipun beberapa pemilik Istana Teratai Merah penasaran, mereka pergi untuk membuka batu tersebut. Bab 1250 adalah bakat. Tapi tidak peduli metode apa yang digunakan, batu itu tetap tidak bergerak. Perlahan, saya melepaskan ide untuk membuka batu besar dan melihat ke dalam. Setelah mendengar ini, Chen Ping terdiam. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat tinggi yang duduk dalam keadaan meditasi memiliki energi yang begitu besar? Selama ratusan tahun, aliran yang mengalir keluar darinya mengandung banyak energi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Chen Ping curiga pasti ada sesuatu yang lain di dalam yang bisa memancarkan aura murni seperti itu. Tapi untuk apa itu, Chen Ping tidak tahu. Kecuali ada cara untuk memecahkan batu besar itu, masuklah ke dalam dan lihatlah. Namun, dengan kemampuan Chen Ping saat ini, dia tidak dapat memecahkan batu tersebut. Setelah mengobrol sebentar dengan Ji Ruxue, Chen Ping mengusulkan untuk berlatih di gua. Namun, itu dianggap sebagai area terlarang dari Istana Teratai Merah, tetapi ketika Chen Ping mengusulkannya, Ji Ruxue setuju. Istana Binatang Suci. Fei Qingping sedang berbaring di kursi besar dari kulit harimau, ditemani oleh dua wanita berpakaian sangat terbuka. Pada saat ini, seorang murid dari Istana Binatang Suci bergegas masuk dan berlutut di tanah. Tuan Istana, orang yang membawamu ke Tuan Muda telah kembali. Murid Istana Binatang Suci berkata. Apakah kamu buru-buru kembali? Orang ini, setelah melihat seorang wanita, dia bahkan mungkin tidak akan bisa berjalan. Fei Qingping menyipitkan matanya sedikit dan bertanya. Kembali ke Istana Tuan, Tuan Muda Siang tidak kembali, hanya beberapa orang yang dia bawa bersamanya kembali, tetapi mereka tampaknya memiliki luka di tubuh mereka. Murid dari Istana Binatang Suci menjawab. Apakah kamu terluka? Fei Qingping membuka matanya dan tiba-tiba duduk, panggil mereka. Segera, beberapa Wuzong yang mengikuti Xiang Chong dipanggil. Apa yang terjadi? Fei Qingping bertanya. Beberapa orang dengan cepat berlutut di tanah, Tuan Istana, Tuan Muda Siang terbunuh. Apa? Fei Qingping tiba-tiba berdiri, siapa yang membunuhnya? Chonger adalah markis setengah langkah, dan di seluruh selatan, siapa yang berani membunuhnya? Apakah itu Ji Ruxue? Dia tidak mungkin menjadi lawan Chonger. Tuan Istana, ini Chen Ping, seorang pria bernama Chen Ping yang membunuh Tuan Siang. Kata Wuzong. Chen Ping. Fei Qingping sedikit mengernyit, berpikir keras tentang orang ini. Tetapi di selatan, dia sepertinya belum pernah mendengar tentang master seperti itu. Pada saat ini, seorang penatua dari Istana Binatang Suci melangkah maju dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga Fei Qingping. Fei Qingping tiba-tiba tercerahkan. Sialan, ternyata anak ini, kenapa dia datang ke tempat kita dan bahkan membantu Istana Teratai Merah itu? Tapi jika dia datang ke sini untuk mengacaukan Istana Binatang Suciku, dia mencari kematian. Fei Qingping berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Tapi Fei Qingping tidak mengerti mengapa Chen Ping tiba-tiba lari dari ibu kota ke selatan. Dan persahabatan seperti apa yang Anda miliki dengan Istana Teratai Merah, dan Anda benar-benar membantu Istana Teratai Merah. Tuan Asgard, saya pikir kita harus menyelidiki dengan hati-hati untuk melihat apakah Chen Ping datang sendiri. Dia benar-benar punya nyali untuk membunuh Tuan Muda Siang, yang membuktikan bahwa dia tidak memperhatikan Istana Binatang Suci kita. Dalam hal ini, pasti ada seseorang di belakangnya, jangan sentuh Chen Ping untuk saat ini. Penatua membujuk Fei Qingping. Fei Qingping mengerutkan kening, apa yang dilakukan Chen Ping di ibu kota benar-benar menggertak. Seperti yang disebut bayangan pohon terkenal, Chen Ping telah menjadi terkenal, jadi jika dia ingin berurusan dengan Chen Ping, dia akan menimbangnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Fei Qingping berkata, baiklah, pergilah dan selidiki, tetapi alangkah baiknya jika Anda dapat menarik Chen Ping ke Istana Binatang Suci kami, anak ini adalah bakat. Setelah mendengar apa yang dikatakan sesepuh tentang Chen Ping, Fei Qingping sangat mengagumi Chen Ping dan menganggap Chen Ping berbakat. Adapun Xiang Chong dibunuh oleh Chen Ping, Fei Qingping dapat berpura-pura bahwa itu tidak terjadi.
Hanya satu anak angkat, Fei Qingping memiliki lebih dari 10 anak angkat. Penatua menerima perintah untuk menyelidiki Chen Ping, sementara Fei Qingping berbaring lagi. Bab 1251, sendirian. Chen Ping duduk di dalam gua, perlahan menyerap aura yang mengalir keluar dari gua. Aura ini sangat melimpah dan murni. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Chen Ping tidak dapat membuka batu di depannya, jika tidak, dia akan tahu apa yang ada di dalamnya. Yuanying, jika aku bisa masuk ke Yuanying, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan aliansi seni bela diri dan keluarga panjang, dan aku akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ibuku dan Yuki. Chen Ping berpikir sendiri. Dia harus menggunakan kecepatan tercepat untuk memukul Yuanying, yang merupakan ranah Markis Wu di dunia seni bela diri. Meskipun Chen Ping kini telah mencapai setengah langkah kekuatan Markis Wu. Menghadapi Markis Wu yang baru, Chen Ping memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi Chen Ping tidak memiliki peluang untuk menang jika dia benar-benar harus menghadapi aliansi seni bela diri dan keluarga besar seperti keluarga panjang. Bahkan jika dia menghadapi keluarga Ning, jika Tuan Xi tidak muncul tepat waktu, Chen Ping akan menjadi mayat sekarang. Oleh karena itu, keinginan Chen Ping untuk kekuatan yang tak tertandingi, dia harus menerobos secepat mungkin. Namun, betapa sulitnya menyerang Nas Chen Sol dari inti emas, selain pemahaman, juga membutuhkan kesempatan tertentu. Beberapa orang terjebak di alam besar sepanjang hidup mereka dan tidak dapat menerobos, itu adalah hal yang biasa. Dan tujuan Chen Ping bukan hanya Nas Chen Sol, dia harus mencapai alam yang lebih tinggi. Karena hanya setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, dunia baru dapat ditemukan. Dia sekarang ingin tahu siapa ayahnya dan siapa dia. Kebenaran yang ingin dia ketahui harus didaki selangkah demi selangkah dengan mengandalkan kekuatannya, agar dia semakin dekat dengan kebenaran. Ketika saya benar-benar mencapai Taoisme dan menjadi abadi, tidak ada aliansi seni bela diri atau keluarga panjang yang layak disebut. Mata Chen Ping bersinar dengan cahaya kerinduan. Di bawah aksi seni hati Chen Ping Ning, aura terus diubah menjadi kekuatan spiritual, mencapai ketinggian baru dari alam berkali-kali. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Kekuatan spiritual dalam tubuh Chen Ping sudah melimpah, dan dia terus-menerus menyerang alam Markis Wu, tetapi dia gagal berulang kali setelah setiap serangan. Di saat yang sama, Ji Ruxue di Istana Teratai Merah selalu gugup dan cemas. Dia tidak tahu apakah Istana Binatang Suci akan menelepon. Saya tidak tahu kapan panggilan itu akan datang, hari-hari seperti itu adalah yang paling tersiksa. Seluruh Istana Teratai Merah telah disiapkan untuk pertempuran, dan barisan penjaga di istana sudah mulai beroperasi. Namun selama 3 hari berturut-turut, tidak ada kabar. Tidak ada gerakan di Istana Binatang Suci, yang membuat Ji Ruxue sedikit gelisah. Kakak, kamu belum istirahat dengan baik selama 3 hari, kamu terlihat kuyu, kamu harus pergi dan istirahat. Melihat adiknya begitu kuyu, kata Xiao Min sangat tertekan. Tidak ada gerakan di Istana Binatang Suci, aku tidak bisa tidur. Ji Ruxue menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, seorang murid Red Lotus Palace tiba-tiba berlari masuk. Tuan Istana, orang-orang dari Istana Binatang Suci ada di sini. Singkatnya, Ji Ruxue terkejut, dan ekspresinya menjadi sangat tegang. Apa yang harus datang, akan selalu datang. Ji Ruxue bergumam. Berapa banyak orang di sini di Istana Binatang Suci? Seorang penatua bertanya. 1 orang. Murid itu berkata dengan jujur. 1 orang. Kali ini, Ji Ruxue tertegun. Bahkan jika Istana Teratai Merah mereka tidak sekuat Istana Binatang Suci, mengirim seseorang ke sana akan terlalu berlebihan untuk meremehkan Istana Teratai Merah mereka. Siapa yang dikirim Istana Binatang Suci ke sini? Kamu berani datang ke sini sendirian, kamu terlalu meremehkan Istana Teratai Merah kita. Wajah Ji Ruxue penuh amarah. Ini Xiaoda, penatua agung dari Istana Binatang Suci. Kata murid itu. Ji Ruxue sedikit mengernyit, lalu berkata, silakan masuk. Segera, Xiaoda dengan cepat berjalan ke Istana Teratai Merah dengan senyum di wajahnya, tidak terlihat seperti perang salib. Tuan Istana Ji, saya tidak mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda, tapi saya harap Anda tidak tersinggung. Xiaoda terkekeh, dan memberi hormat pada Ji Ruxue. Bab 1252, Undangan. Meskipun Ji Ruxue sedikit bingung, tetapi pihak lain sangat sopan, dia tidak bisa bersikap kasar. Penatua Xiao sopan, kamu bisa datang ke Istana Teratai Merah kami, itu adalah berkah dari Istana Teratai Merah kami. Lihat kursinya, sajikan teh. Setelah Ji Ruxue selesai berbicara, dia duduk di kursi. Seseorang segera membawakan kursi untuk Xiaoda dan menyajikan secangkir teh untuknya. Tuan Istana Ji, kami berpikiran terbuka dan tidak berbicara kata-kata gelap. Saya di sini kali ini di bawah perintah Tuan Istana kami untuk masalah Xiang Chong. Kata Xiaoda langsung. Ketika Ji Ruxue mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain benar-benar datang untuk masalah ini. Elder Xiao, Xiang Chong itu dibunuh oleh Istana Teratai Merah kita. Jika kamu ingin membalaskan dendam Xiang Chong itu, lakukan saja secara langsung. Nafas Ji Ruxue mulai naik, siap menyerang kapan saja.
Melihat ini, Xiao De dengan cepat melambaikan tangannya, Tuan Istana Ji salah paham, aku tidak datang ke sini untuk membalaskan dendam Siang Chong itu. Siang Chong itu sangat berani sehingga dia berkomplot melawan Palace Master Ji, dia pantas mati. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta maaf kepada Palace Master Ji. Palace Master kami mengatakan bahwa kurangnya disiplinlah yang membuat Siang Chong melakukan hal yang begitu jahat. Apa yang dikatakan Xiao De membuat Ji Ruxue tertegun. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa nanti, itu benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Ji Ruxue tahu siapa Fei Qingping, pemilik Istana Binatang Suci, terlalu jelas, dan dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengakui kesalahannya dan menebus kesalahannya. Selain itu, sebagai sekte nomor 1 di selatan, Fei Qingping tidak perlu meminta maaf kepada orang lain. Tapi sekarang mereka sedang mencari seseorang untuk menebus kesalahan di Istana Honglian. Ini membuat Ji Ruxue bertanya-tanya obat apa yang dijual di labu Istana Binatang Suci. Elder Xiao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung. Anda mengatakannya begitu banyak sehingga saya tidak tahu harus berkata apa. Ji Ruxue merasa bahwa Istana Binatang Suci pasti memiliki niat, jadi dia berharap Xiao De bisa mengetahuinya. Melihat Ji Ruxue seperti itu, Xiao De tertawa, Tuan Istana Ji, saya memang di sini untuk meminta maaf, tetapi ada satu hal lagi, yaitu mengundang Chen Ping untuk duduk di Istana Binatang Suci. Tuan Istana kami tahu bahwa Chen Ping datang ke selatan dan berada di Istana Teratai Merah Anda, jadi dia segera mengirim saya untuk mengundangnya. Tuan Istana kami sangat menghargai Chen Ping. Ketika Ji Ruxue mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa Istana Binatang Suci datang untuk menebus kesalahan, dan ternyata itu untuk Chen Ping. Jika Chen Ping tidak berada di Istana Teratai Merah, maka Istana Binatang Suci pasti tidak akan begitu sopan. Dari sudut pandang ini, seharusnya Istana Binatang Suci juga sedikit takut dengan reputasi Chen Ping, setelah mengetahui bahwa Siang Chong dibunuh oleh Chen Ping, mereka tidak berani menyerang Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping juga memiliki pengaruhnya sendiri di ibu kota, dan Tuan Xi, pejabat resmi ibu kota, memiliki hubungan dekat dengan Chen Ping dan telah maju untuk membantu Chen Ping berkali-kali. Elder Xiao, sayang sekali kamu datang ke sini. Tuan Chen sedang berlatih, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Ji Ruxue berkata dengan nada meminta maaf. Berkultivasi, Xiao De sedikit mengernyit, kalau begitu aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Chen Ping untuk meninggalkan Bea Cukai. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi seharusnya tidak memakan waktu beberapa hari. Chen Ping memberi Ji Ruxue 10 hari, dan sekarang 3 hari telah berlalu, jadi Chen Ping akan keluar dalam beberapa hari. Baiklah kalau begitu, aku akan datang untuk mengundangnya dalam beberapa hari. Xiao De bangkit, dan setelah memberi hormat pada Ji Ruxue, dia berbalik dan pergi. Xiao De pergi, dan semua orang di Istana Teratai Merah menjadi bersemangat. Selama Istana Binatang Suci tidak menyerang mereka, mereka dapat tinggal di Istana Teratai Merah dengan aman. Ji Ruxue juga menghela nafas lega, dan tertidur. Selama tidur ini, Ji Ruxue benar-benar tidur selama 2 hari 2 malam. Namun, selama 2 hari 2 malam ini, Chen Ping terus memukul. Tetapi jika Anda tidak dapat menembus penghalang itu, Anda tidak dapat mencapai alam Markis Wu, dan Anda tidak dapat membentuk jiwa baru lahir di tubuh Anda. Bab 1253, Orang Bukan Manusia dan Hantu Bukan Hantu. Ketika Chen Ping menerobos gua, jaraknya ribuan kilometer di Kyoto. Kepala keluarga Ning Haihai, telah meninggalkan Bea Cukai. Setelah meninggalkan Bea Cukai, Ning Haihai memandangi keluarga Ning dalam reruntuhan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Ning Hai meraung dengan marah. Di sisi lain, Ning Zi, yang wajahnya ditutupi syal hitam, berjalan dengan hati-hati di samping Ning Haihai, ayah Chen Ping yang melakukan semua ini. Dia menghancurkan keluarga Ning kami, dan aku hampir mati di tangannya. Suara Ning Zi suram dan dalam. Ning Dahai sedikit mengernyit, melihat Ning Zi di depannya, dia selalu merasa putranya sepertinya telah berubah. Apa yang kamu lakukan di siang bolong? Ning Haihai merobek syal hitam Ning Zi dan tertegun. Dia menemukan bahwa setengah dari wajah Ning Zi cacat, seperti kerangka, dan dia terlihat sangat menakutkan. Semua luka di tubuh Ning Zi telah diperbaiki, namun luka di wajahnya tidak kunjung sembuh. Ada pula kaki yang berjalan dengan pincang. Melihat putranya berubah menjadi penampilan seperti hantu yang tidak manusiawi ini, Ning Dahai hampir tidak menjadi gila. Chen Ping, aku tidak peduli jika dia lolos sampai ke ujung bumi, aku harus membunuhnya. Pergi dan periksa, segera pergi dan cari tahu di mana Chen Ping. Ning Haihai meraung dengan marah, dan aura menakutkan melonjak dari tubuhnya, dan burung-burung yang terbang melewatinya langsung dirobohkan oleh aura ini. Selatan, Istana Teratai Merah. Chen Ping tidak tahu tentang keluarnya Ning Haihai dari Bea Cukai, dia juga tidak tahu bahwa Ning Haihai sedang menyelidikinya dan telah berlatih di dalam gua. Pada hari ke-9, Chen Ping masih gagal menerobos, pada saat ini, Chen Ping telah berhenti berlatih dan keluar dari gua. Tampaknya terobosan yang dipaksakan seperti itu tidak cukup, dan diperlukan kesempatan. Chen Ping menggelengkan kepalanya tanpa sadar.
Kakak Chen. Melihat Chen Ping keluar dari gua, Xiao Min berteriak dengan tergesa-gesa. Xiao Min, kenapa kamu di sini? Melihat Xiao Min mendatanginya, Chen Ping merasa sedikit terkejut, apakah orang dari Istana Binatang Suci ada di sini? Ya, kami datang. Xiao Min mengangguk. Ketika Chen Ping mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, cepat bawa aku ke sana, bagaimana kabar adikmu? Melihat tatapan gugup Chen Ping, Xiao Min menutup mulutnya dan tersenyum. Kakak Chen, apakah kamu menyukai adik perempuanku? Xiao Min bertanya sambil tersenyum. Chen Ping terkejut, mengapa kamu mengatakan itu? Kamu lihat kamu gugup, adikku baik-baik saja, jangan khawatir. Orang-orang dari Istana Binatang Suci ada di sini, tetapi hanya satu orang yang datang, mengatakan bahwa dia ingin mengundangmu ke Istana Binatang Suci. Kata Xiao Min. Ajak aku ke Istana Binatang Suci. Chen Ping sedikit bingung, dia tidak ada hubungannya dengan Istana Binatang Suci, apa yang diminta Istana Binatang Suci untuk dia lakukan. Ayo pergi, Penatua Xiao dari Istana Binatang Suci sedang menunggumu. Xiao Min menarik Chen Ping menuju aula utama Istana Teratai Merah. Kakak Chen, saudara perempuanku adalah kepala istana, dia tidak bisa menikah denganmu, menurut peraturan Istana Teratai Merah kita, kepala istana tidak diperbolehkan menikah. Tapi aku bisa menjadi kekasih kecilmu. Kupikir kakakku sangat menyukaimu, dan kamu sangat peduli padanya. Kamu bisa tinggal di Istana Teratai Merah mulai sekarang. Senang menjalin hubungan dengan saudara perempuanku, dan kita semua cantik di sini, bukankah itu yang paling disukai kalian? Xiao Min memandang Chen Ping dengan seringai dan berkata, kamu masih sangat muda, apa yang kamu bicarakan? Aku akan memberitahu adikmu nanti dan biarkan dia menjagamu. Chen Ping dengan ringan memukul kepala Xiao Min. Istana Teratai Merah memang merupakan tempat keluar bagi setiap orang, tetapi Chen Ping tidak akan tinggal di sini, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Segera, Chen Ping mengikuti Xiao Min ke aula utama, dan melihat Ji Ruxue mengobrol dengan seorang pria parubaya. Melihat Chen Ping datang, Ji Ruxue segera bangkit dan berkata, Tuan Chen, ini Penatua Xiao dari Istana Binatang Suci. Dia datang ke sini khusus untuk mengundang Anda. Bab 1254, melarikan diri. Melihat Chen Ping yang datang, Xiao Da segera bangkit dan berkata, Tuan Chen, Tuan Istana kita selalu mendengar tentang nama Tuan Chen, jadi saya ingin mengikuti cerita Tuan Chen. Ceritakan tentang itu, tidak akan ada konspirasi di sini, kan? Aku membunuh anak angkat Tuan Istanamu, bukankah dia ingin membalas dendam? Chen Ping memandang Xiao Da dan bertanya dengan hati-hati. Jika Anda tidak memiliki apapun untuk menunjukkan kesopanan Anda dapat memperkosa atau mencuri. Chen Ping tidak ada hubungannya dengan Istana Binatang Suci, dan bahkan membunuh putra angkat Fei Qingping, jadi sekarang dia ingin mengundangnya sebagai tamu. Ini sangat tidak normal. Hahaha, Tuan Chen benar-benar tahu cara bercanda. Itu hanya anak angkat. Bagaimana Tuan Istana kita bisa menganggapnya serius? Tuan Istana kita memiliki lebih dari 10 anak angkat. Ada apa dengan Xiang Chong? Xiao Da tertawa. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyadari bahwa Xiang Chong telah memegang Istana Binatang Suci sebagai pendukungnya, ternyata di depan Fei Qingping, anak angkat Xiang Chong tidak seperti omong kosong. Chen Ping melihat bahwa Xiao Da bukanlah orang yang berbahaya, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan pergi bersamamu untuk menemui Tuan Istanamu. Setelah menjelaskan beberapa kata kepada Ji Ruxue, Chen Ping mengikuti Xiao Da ke Istana Binatang Suci. Istana Binatang Suci berjarak lebih dari 2 jam berkendara dari Istana Teratai Merah. Chen Ping tidak tahu apa itu kemewahan sampai dia tiba di Istana Binatang Suci. Istana Binatang Suci penuh dengan villa bergaya Cina, dengan pegunungan dan air, dan lingkungannya sangat bagus, hampir seperti resor wisata. Xiao Da membawa Chen Ping ke sebuah villa, membuka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat sebuah kursi besar dengan kulit harimau di pintunya. Fei Qingping, penguasa Istana Binatang Suci, sedang duduk di kursi, dan di samping Fei Qingping ada beberapa wuzong. Tuan Istana, Tuan Chen ada di sini. Xiao Da berkata pada Fei Qingping. Fei Qingping memandang Chen Ping, matanya bersinar terang, rasa paksaan muncul dari tubuh Fei Qingping. Chen Ping mengerutkan kening, dan semburan cahaya keemasan langsung berkedip di tubuhnya, melawan kekuatan paksaan ini. Wajah Chen Ping suram, dia tidak menyangka Fei Qingping akan melakukan sesuatu padanya begitu mereka bertemu. Tampaknya ini adalah perjamuan Hongmen. Tapi tepat ketika Chen Ping hendak melemparkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan bersiap untuk menghadapi pertempuran, Fei Qingping tiba-tiba menarik kekuatan kursif itu. Hahaha, seperti yang diharapkan, seorang pahlawan lahir di usia muda. Pantas saja kamu menjungkir-balikkan dunia seni bela diri di Kyoto di usia yang begitu muda. Fei Qingping menyipitkan matanya dan tertawa. Aku tidak tahu mengapa Tuan Istana Fei mencariku. Chen Ping menemukan tempat duduk dan langsung duduk, dan bertanya dengan tenang. Aku hanya mengagumi kekuatanmu dan hanya ingin bertemu denganmu.
Fei Qingping berdiri, berjalan menuju Chen Ping, dan kemudian duduk di sebelah Chen Ping. Kamu memiliki kekuatan setengah langkah Markis Wu. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu membalikkan dunia seni bela diri di Kyoto, dan bagaimana kamu melarikan diri dari Kyoto. Fei Qingping sedikit bingung, biasanya, dengan kekuatan Chen Ping, dia bukan siapa-siapa di lingkaran seni bela diri di Kyoto. Seharusnya sangat mudah bagi orang-orang itu untuk membunuh Chen Ping, tapi sekarang Chen Ping bisa hidup dengan baik. Jika Anda mengundang saya ke sini hanya untuk mengajukan pertanyaan ini, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Ping bangkit dan hendak pergi. Kamu masih muda, dan kamu pemarah. Kamu datang ke selatan dari Kyoto, bukan hanya untuk melarikan diri. Aku tahu banyak orang di lingkaran seni bela diri di Kyoto ingin membunuhmu, jadi jika kamu tinggal di Istana Binatang Suci kami, aku bisa melindungimu dengan baik. Dan aku masih bisa menerimamu sebagai anak angkatku. Selama kamu menjadi anak angkatku, siapa di seluruh selatan yang berani menjadi musuhmu? Bahkan jika orang-orang dari Kyoto itu datang, mereka tetap harus memberiku muka. Fei Qingping berkata dengan arogan. Chen Ping tidak bisa menahan tawa ketika mendengar bahwa Fei Qingping ingin menerimanya sebagai putranya. Meskipun Chen Ping sekarang setengah langkah kekuatan Wu Hou, tidak sulit untuk menghadapi Fei Qingping. Bab 1255 menerima Anda sebagai anak angkat. Lagi pula, pria ini juga Markis Wu baru, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Aku tidak punya kebiasaan menjadi anak laki-laki bagi orang lain, apalagi urusanku sendiri, aku bisa menanganinya dengan baik, dan kebaikan Tuan Istana Fei akan diabaikan. Chen Ping tidak memuji Fei Qing. Fei Qingping terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping akan menolaknya. Anda harus tahu berapa banyak orang yang ingin memujanya sebagai ayah angkat, Fei Qingping sangat keras dalam memilih anak angkat. Tapi Chen Ping menolak tanpa ragu, yang sedikit mengejutkan Fei Qingping. Chen Ping, aku baik, tidakkah kamu memikirkannya? Fei Qingping bertanya. Jangan pikirkan itu, karena meskipun aku memujamu sebagai ayah angkat, kamu tidak dapat membantuku. Apakah kamu, Istana Binatang Suci, berani melawan Federasi Seni Bela Diri Kyoto? Apakah kamu berani melawan keluarga Panjang? Bahkan jika keluarga Ning dari Kyoto datang untuk menangkapku, beraninya kamu mengatakan tidak pada Istana Binatang Suci? Chen Ping memandang Fei Qingping, dan mengajukan serangkaian pertanyaan, yang langsung membingungkan Fei Qingping. Fei Qingping tersipu, karena setiap kalimat dari kata-kata Chen Ping menusuk hatinya. Apakah itu Federasi Seni Bela Diri Kyoto, keluarga Panjang, atau bahkan keluarga Ning, Istana Binatang Suci mereka benar-benar tidak berani menyinggung. Jika orang-orang ini datang untuk menangkap Chen Ping, Istana Binatang Suci tidak akan berani menghentikan mereka. Fei Qingping ingin mempertahankan Chen Ping dan menerima Chen Ping sebagai anak angkatnya, tetapi dia juga punya rencananya sendiri. Sejak mengetahui bahwa Chen Ping telah membunuh Xiang Chong, Fei Qingping telah memeriksa Chen Ping di forum seni bela diri. Dan ketahuilah bahwa Chen Ping memiliki banyak harta karun padanya. Fei Qingping hanya ingin mengambil harta di tubuh Chen Ping tanpa pertumpahan darah. Jika Chen Ping bergabung dengan Istana Binatang Suci, harta itu secara alami akan menjadi miliknya Fei Qingping. Fei Qingping tidak menyangka Chen Ping begitu tak tahu malu. Karena kamu sangat meremehkan Istana Hewan Suciku, jangan salahkan aku. Kamu membunuh anak angkatku. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Begitu Fei Qingping selesai berbicara, para murid dari Istana Binatang Suci mengepung Chen Ping. Ini semua adalah murid senior dari Istana Binatang Suci, dan masing-masing dari mereka berada di ranah Wuzong. Tuan Istana, bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan membalas dendam untuk Xiang Chong itu? Saat ini, Xiao Da melihat Fei Qingping akan menyerang Chen Ping, jadi dia buru-buru berdiri di depan Chen Ping. Fei Qingping mengerutkan kening, Penatua Xiao, apa maksudmu? Tuan Istana, ketika saya mengundang Tuan Chen ke sini, saya berjanji pada saat itu bahwa saya tidak akan menyusahkannya tentang urusan Xiang Chong, tetapi sekarang saya melanggar janji saya. Bahkan jika Tuan Chen tidak setuju untuk tinggal di Istana Binatang Suci sekarang, kita dapat memberinya waktu untuk memikirkannya. Saya percaya dia dapat membuat pilihan yang tepat. Xiao Da memperjuangkan kesempatan lain untuk Chen Ping. Bukan karena Xiao Da berteman dengan Chen Ping, hanya saja Xiao Da mengira dia telah berjanji kepada Chen Ping, tetapi sekarang Fei Qingping bertobat, yang membuat Xiao Da merasa bahwa dia telah mengingkari janjinya kepada Chen Ping. Penatua Xiao, pergilah dari sini, apakah kamu lupa identitasmu? Kamu adalah penatua dari Istana Binatang Suci. Fei Qingping meraung dengan marah. Chen Ping melirik Xiao Da dengan rasa terima kasih, dan kemudian berkata dengan ringan, Penatua Xiao, Anda harus menyingkir, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Xiao Da melirik Chen Ping dengan malu, tapi pada akhirnya hanya bisa mengelak. Hanya Fei Qingping yang dapat membuat keputusan di Istana Binatang Suci, meskipun dia adalah seorang penatua, dia tidak memiliki hak sama sekali. Chen Ping, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu bisa menyerahkan harta di tubuhmu, aku tidak perlu meminta pertanggungjawabanmu karena membunuh putra angkatku. Fei Qingping berkata kepada Chen Ping.
Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, ternyata Fei Qingping tidak datang untuk membalas dendam pada Xiang Chong, tetapi untuk harta di tubuhnya. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil saja sendiri. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan berkedip di tubuhnya, dan sisik dengan cepat menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Saat ini, Chen Ping seperti petarung emas. Bab 1256 Penghinaan. Berlebihan. Fei Qingping mendengus dingin, lakukan. Semua murid dari Istana Binatang Suci bergegas menuju Chen Ping. Tubuh Chen Ping bergetar sedikit, dan aura menakutkan meletus, langsung mengirim murid-murid Istana Binatang Suci itu terbang menjauh. Beberapa yang berkekuatan rendah langsung menghancurkan organ dalam mereka, dan tidak ada suara dalam sekejap. Chen Ping sekarang setengah langkah Marquis of Wu, bahkan jika dia menghadapi Marquis of Wu yang baru, dia tidak takut, Wuzong ini seperti semut baginya. Fei Qingping mengerutkan kening, sepertinya aku meremehkanmu. Setelah selesai berbicara, kekuatan Marquis Wu di tubuh Fei Qingping meledak, dan langsung memukul Chen Ping dengan kedua tinjunya. Tinju Fei Qingping, seperti palu raksasa, langsung merobek ruang dan waktu. Melihat ini, Chen Ping mengelak dari serangan Fei Qingping dengan menghindar, tetapi dengan pukulan ini, Fei Qingping langsung menghancurkan setengah dari villa. Chen Ping, aku tahu kamu memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi di bawah tangan besiku, tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan sama sekali tidak berguna. Setelah Fei Qingping selesai berbicara, dia menekan lagi. Chen Ping sedikit mengernyit, sepertinya menjadi terlalu terkenal bukanlah hal yang baik. Banyak seluk-beluk telah terungkap di forum seni bela diri, selama pihak lain memeriksa sedikit, mereka dapat mengetahui seluk-beluk mereka. Tinju cahaya suci. Tinju Chen Ping ditutupi dengan cahaya keemasan, dan kemudian dia meninjunya. Chen Ping juga ingin mencoba melihat seberapa jauh dia dalam kondisi setengah langkah puncak Wu Hou. Mungkin mengikuti pertempuran Fei Qingping akan memberinya kesempatan untuk menerobos. Ledakan. Tinju bertabrakan, dan setelah suara keras, seluruh villa runtuh. Chen Ping dan Fei Qingping semuanya terbang dari reruntuhan. Kemudian mendarat di lereng gunung tidak jauh, dan pada saat ini, sejumlah besar murid dari Istana Binatang Suci mengelilingi mereka ketika mereka melihat ini. Jangan dekat dengan siapapun, jika kamu dekat, kamu akan mati. Xiao Da berteriak pada para murid Saint Beast Palace itu. Pertempuran kekuatan Marquis Wu bukanlah sesuatu yang dapat diintervensi oleh murid biasa. Prestise yang tersisa dari konfrontasi saja dapat menggiling murid-murid ini menjadi bubur. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Da, semua murid Istana Binatang Suci tidak berani mendekat, dan mereka semua mundur. Fei Qingping menyipitkan matanya dan menatap Chen Ping pada saat ini, lengannya mati rasa karena shock. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan ketika kamu setengah langkah Wu Hou? Fei Qingping menatap Chen Ping dengan heran. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan ranah antara Wu Hou dan Wu Hou setengah langkah, ada celah dalam hal kekuatan dan aura. Tapi sekarang Fei Qingping, Marquis of Wu, tidak memanfaatkan Chen Ping, Marquis of Wu setengah langkah. Bukannya kekuatanku buruk, tapi kamu, Marquis Wu, terlalu buruk. Mungkinkah kamu meminum pil untuk mendorong dirimu sendiri ke ranah Marquis Wu? Chen Ping mencibir pada Fei Qingping. Bajingan, kamu berani meremehkanku begitu banyak. Bagaimana aku bisa membuatmu meremehkanku setelah puluhan tahun berkultivasi untuk mencapai keadaan Marquis Wu? Setelah Fei Qingping selesai berbicara, energinya yang menakutkan meledak, dan dia bergegas menuju Chen Ping lagi. Untuk sesaat, sosok dua orang bola-bali melintasi gunung, dan ada ledakan gemuruh di mana-mana. Dari lereng gunung hingga puncak gunung, seluruh gunung telah banyak terjual. Setelah bertarung selama ratusan gerakan, Fei Qingping merasa bahwa kekuatan fisiknya sedikit lemah, tetapi Chen Ping menjadi semakin berani saat dia bertarung. Chen Ping sangat bersemangat saat ini, dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan Fei Qingping, tetapi menggunakan dia untuk melatih dirinya sendiri. Jika dia melangkah ke ambang Marquis Wu, dia mungkin akan dihancurkan oleh Fei Qingping. Fei Qingping terengah-engah, dan menatap Chen Ping dengan tak percaya. Tidak heran orang-orang di dunia seni bela diri di Kyoto ingin membunuhmu. Kamu adalah Wu Hou setengah langkah, tapi bahkan aku, seorang Wu Hou, tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pada saat ini, Fei Qingping hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya lemah, dan hanya ada sedikit energi yang tersisa. Apakah kamu juga layak dipanggil Marquis Wu? Sama seperti kamu, Marquis Wu bisa mengalahkanmu hanya dengan setengah langkah. Kata Chen Ping dengan wajah mengejek. Bab 1257, Serangan Menyelinap. Chen Ping, kamu terlalu menipu. Fei Qingping menatap, lalu menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah menyembur keluar dari ujung lidah, berubah menjadi semburan kabut darah merah cerah. Kabut darah melayang pergi, dan seluruh langit mulai berubah warna. Ledakan. Sepertinya guntur akan datang, dan kemudian bumi mulai berguncang. Itu rusak, istana utama akan mengaktifkan susunan perlindungan gunung, semua orang harus pergi dengan cepat. Xiao Da berteriak pada semua murid Istana Binatang Suci.
Murid-murid Istana Binatang Suci sangat ketakutan sehingga mereka semua melarikan diri, dan Istana Binatang Suci, yang seperti resor, telah meruntuhkan rumah-rumah dan berantakan. Chen Ping, hari ini kamu memaksaku ke titik ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Fei Qingping meraung dengan marah. Wajah Chen Ping menjadi serius, dia tidak menyangka bahwa Istana Binatang Suci memiliki formasi tingkat tinggi. Tampaknya leluhur Istana Binatang Suci pastilah seorang master sebelumnya. Kabut darah memenuhi udara, dan kemudian tangan berdarah muncul di kabut darah, seperti neraka. Tangan berdarah ini langsung meraih Chen Ping, tidak peduli seberapa keras Chen Ping berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri. Penatua Xiao, mari kita mulai. Pada saat ini, Fei Qingping berkata kepada Penatua Xiao. Palace Master berpikir dua kali, Great Array of Protecting the Mountain diaktifkan, Istana Binatang Suci akan dihancurkan, dan para murid Istana Binatang Suci akan terbunuh dan terluka berkali-kali. Xiao Da membujuk Fei Qingping. Selama aku masih hidup, Istana Binatang Suci tidak akan dihancurkan. Adapun murid-murid itu, adalah kehormatan mereka untuk mendedikasikan hidup mereka ke Istana Binatang Suci. Ayo cepat. Fei Qingping memelototi Xiao Da. Dengan keraguan di wajahnya, Xiao Da perlahan melangkah maju, dan berjalan ke sisi Fei Qingping. Sekarang selama Penatua Xiao memulai formasi, Chen Ping akan langsung ditarik ke dalam formasi kosong oleh tangan berdarah itu, dan dia tidak akan pernah bisa keluar. Saat itu, Patriark Istana Binatang Suci ingin mencegah formasi besar yang melindungi gunung dibuka tanpa pandang bulu, jadi untuk benar-benar mengaktifkan formasi yang melindungi gunung, diperlukan dua orang. Jadi setelah Fei Qingping mengaktifkan formasi perlindungan gunung, Xiao Da harus memulai formasi sebelum resmi diaktifkan. Tetapi pada saat ini, Xiao Da menatap Chen Ping yang dikendalikan oleh tangan berdarah itu, dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Xiao Da, apakah kamu berani melanggar perintah? Wajah Fei Qingping penuh amarah, dia sudah sangat lemah saat ini, jika Xiao Da tidak melakukan apa-apa, dia hampir tidak bisa bertahan. Xiao Da mengertakkan gigi, cahaya dingin melintas di matanya. Tiba-tiba ada belati Senhan di tangannya, dan menusuk ke dada Fei Qingping. Darah menyembur keluar seketika, mata Fei Qingping membelalak, dan dia menatap Xiao Da dengan tak percaya. Aura di tubuh Fei Qingping lamban, dan kabut darah serta tangan berdarah menghilang dalam sekejap. Chen Ping menyingkirkan belenggu itu, dan melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Dia juga tidak menyangka Xiao Da akan menyelinap menyerang Fei Qingping dari belakang. Kenapa? Fei Qingping memelototi Xiao Da, meskipun hidupnya tidak dalam bahaya saat ini, napasnya telah menghilang, dan dia hanya perlu menamparnya sampai mati dengan telapak tangan yang ringan. Xiao Da memandang Fei Qingping, dan berkata dengan marah, kamu kejam dan tidak berperasaan, seluruh Istana Binatang Suci hampir menjadi milik pribadimu, jika kamu tidak bahagia, kamu akan membunuh orang, dan kamu akan mengabaikan nyawa semua orang. Murid di Istana Binatang Suci di mata. Aku sudah muak denganmu, aku sudah muak denganmu. Xiao Da meraung, lalu mengeluarkan belati, dan menusuk Fei Qingping lagi. Melihat ini, Chen Ping melangkah maju dan mengambil belati dari tangan Xiao Da. Xiao Da memandang Chen Ping dengan heran, Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menghentikanku? Xiao Da tidak mengerti mengapa Chen Ping menghentikannya membunuh Fei Qingping. Ketika Fei Qingping baru saja membunuh Chen Ping, dia sama sekali tidak kejam. Bahkan Fei Qingping bertanya-tanya, mengapa Chen Ping menyelamatkan dirinya sendiri. Elder Xiao, jangan bunuh dia, bisakah kamu serahkan dia padaku? Chen Ping bertanya pada Xiao Da. Bab 1258 Aliansi. Xiao Da memandang Chen Ping dengan curiga, Tuan Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin meminjamnya untuk membantu diriku menerobos. Chen Ping berkata jujur. Chen Ping ingin menggunakan kekuatan Fei Qingping untuk membantunya menerobos Markis Wu. Anda harus tahu bahwa Fei Qingping adalah Markis Wu, jika dia bisa menyerap kekuatan Fei Qingping, mungkin dia bisa menerobos. Xiao Da tidak mengerti apa maksud Chen Ping, tapi dia tetap mengangguk. Fei Qingping memandang Chen Ping dan berkata, Chen Ping, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Wajah Fei Qingping penuh ketakutan. Tentu saja itu menyerap kekuatanmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menekan kepala Fei Qingping. Segera setelah itu, seluruh tubuh Fei Qingping mulai terdistorsi, dan kekuatan di tubuhnya terus tersedot ke dalam tubuh Chen Ping. Fei Qingping berjuang, tapi tidak ada gunanya. Xiao Da di samping memandang Chen Ping dengan kaget, dia merasa sedikit tidak percaya, dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa melakukan kejahatan seperti itu. Markis Wu adalah Markis Wu. Butuh Chen Ping 1 jam penuh untuk menyerap kekuatan Fei Qingping, dan Fei Qingping telah berubah menjadi mumi. Chen Ping duduk di tanah dan mulai terus menyempurnakan kekuatan Fei Qingping. Seni konsentrasi jantung bekerja secara ekstrim, dan setelah 3 jam penuh, Chen Ping perlahan membuka matanya. Merasakan inti emas di tubuh, tidak ada tanda-tanda terobosan. Menyerap kekuatan Markis Wu, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Chen Ping mengerutkan kening, dia merasa terlalu sulit untuk menembus tahap Naschen Soul.
Puan Chen, apakah Anda seorang kultivator jahat? Xiao Da memandang Chen Ping dengan sedikit ngeri. Bagaimana menurutmu? Chen Ping tersenyum ringan, jika aku seorang kultivator jahat, apakah menurutmu aku masih bisa meninggalkan ibu kota? Xiao Da benar ketika dia memikirkannya, jika Chen Ping adalah seorang kultivator jahat, apalagi keluarga seni bela diri itu, bahkan pejabat Kyoto tidak akan membiarkan Chen Ping berkeliaran. Chen Ping telah lama ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuan Chen, maaf, saya salah paham. Xiao Da mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf, dan kemudian berkata, terima kasih kepada Tuan Chen hari ini, jika Fei Qingping tidak mati, cepat atau lambat Istana Binatang Suci kita akan menjadi sasaran kritik publik. Aku harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan dapat dengan mudah menembus formasi perlindungan gunung. Chen Ping tahu bahwa jika bukan karena Xiao Da, dia mungkin masih terjebak di pembentukan. Xiao Da tersenyum, kita masing-masing memiliki apa yang kita butuhkan. Sekarang Istana Binatang Suci telah dihancurkan dan banyak murid telah melarikan diri, perlahan-lahan aku akan mengembangkan Istana Binatang Suci lagi. Penatua Xiao, tidak, itu seharusnya disebut Tuan Istana Xiao. Saya harap setelah Anda mengambil alih Istana Binatang Suci, Anda tidak akan mengganggu Istana Teratai Merah, atau saya tidak akan setuju. Chen Ping tersenyum. Meski ada senyuman di wajahnya, nadanya mengancam Xiao Da. Chen Ping tidak mungkin tinggal di Istana Teratai Merah selamanya, jadi dia harus memberitahu Xiao Da terlebih dahulu. Tuan Chen, jangan khawatir, saya akan mengeluarkan pengumuman bahwa Istana Binatang Suci dan Istana Teratai Merah kita akan membentuk aliansi, sehingga tidak ada keluarga sekte di seluruh selatan yang berani menyerang Istana Teratai Merah. Xiao Da mengerti bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Chen Ping, karena mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan Chen Ping, mereka mungkin juga memberikan wajah Chen Ping. Haha, ini yang terbaik. Chen Ping tersenyum, sekarang Fei Qingping sudah mati, aku harus kembali. Setelah Chen Ping mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Da, dia kembali ke Istana Teratai Merah. Melihat bahwa Chen Ping telah pergi sepanjang hari, Xiao Min dan Ji Ruxue bertanya kepada Chen Ping dengan rasa ingin tahu apa yang Fei Qingping minta Chen Ping lakukan di Istana Binatang Suci. Chen Ping menatap kedua saudara perempuan itu, dan berkata dengan senyum tipis, di masa depan, Istana Teratai Merah tidak perlu lagi khawatir tentang seseorang yang mencongkel. Fei Qingping telah dibunuh olehku. Sekarang Xiao Da telah menjadi tuan istana dari Istana Binatang Suci, dia telah memutuskan untuk menikah dengan Istana Teratai Merah. Membentuk aliansi, sehingga tidak ada yang berani memata-matai Istana Teratai Merah. Apa yang dikatakan Chen Ping membuat Ji Ruxue dan Xiao Min terkejut. Bab 1259 menghadiahi Anda dengan ciuman. Kakak Chen, apakah kamu benar-benar membunuh Fei Qingping? Xiao Min bertanya dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, apakah kamu tidak percaya pada kekuatanku? Kata Chen Ping dengan senyum main-main. Aku percaya, aku terlalu percaya. Xiao Min melompat dengan penuh semangat, Kakak Chen, kamu luar biasa, aku sangat mencintaimu. Saat dia mengatakan itu, Xiao Min mencium wajah Chen Ping dengan keras, yang membuat Chen Ping sedikit malu. Ji Ruxue juga sangat senang, dan dia tidak perlu lagi khawatir Istana Teratai Merah akan diserang oleh Istana Binatang Suci suatu hari nanti. Kakak Chen membantu Istana Teratai Merah kita menyelamatkan bahaya besar yang tersembunyi, kamu masih tidak berterima kasih kepada Kakak Chen, tolong ungkapkan. Xiao Min berkata kepada Ji Ruxue. Bagaimana mengungkapkannya? Ji Ruxue terkejut. Tentu saja aku mencium Kakak Chen, beri dia ciuman manis. Kata Xiao Min sambil tersenyum hei. Ketika Ji Ruxue mendengar ini, wajahnya memerah. Chen Ping juga sangat malu, dan buru-buru berkata, tidak ada lagi yang harus dilakukan sekarang, aku harus pergi juga. Tuan Chen, sudah terlambat hari ini, atau Anda bisa menginap. Ji Ruxue tersipu, dan berbisik kepada Chen Ping. Chen Ping melihat ke langit dan menemukan bahwa hari sudah sangat larut, jadi dia mengangguk dan setuju untuk pergi besok. Di malam hari, Ji Ruxue memasak lagi dan duduk di meja untuk Chen Ping dengan makanan lezat. Saat makan, Chen Ping dapat melihat bahwa Xiao Min dan Ji Ruxue tidak ingin dia pergi. Tetapi Chen Ping tahu bahwa masih banyak hal yang menunggunya untuk ditangani, dan dia harus terbang. Kakak Chen, setelah kamu pergi, apakah kamu benar-benar akan kembali? Xiao Min bertanya dengan sedikit sedih. Tentu saja itu benar, aku belum menemukan rahasia di dalam gua. Tentu saja aku akan kembali. Jangan khawatir. Chen Ping tersenyum tipis. Apakah hanya untuk kembali dan mencari tahu rahasianya? Ji Ruxue menatap Chen Ping dengan mata penuh kasih sayang. Chen Ping melirik Ji Ruxue, lalu buru-buru menundukkan kepalanya dan mulai makan, tidak tahu harus berkata apa. Sekarang Su Yuqi masih menderita, Chen Ping tidak tega memikirkan hal lain. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyinggung Su Yuqi saat ini. Adapun Gulinger, Su Yuqi mencoba yang terbaik untuk menjodohkannya, dan Chen Ping juga setuju untuk membiarkan Su Yuqi memiliki pendamping. Setelah makan malam, Chen Ping pergi tidur lebih awal untuk istirahat, dia tidak ingin mengobrol dengan Ji Ruxue dan Xiao Min, semakin banyak mengobrol, semakin dalam hubungannya. Di tengah malam, Chen Ping tertidur lelap.
Tiba-tiba, saya merasakan semburan kehangatan di tubuh saya, diikuti dengan semburan wewangian tubuh. Terkejut, Chen Ping segera bangun dan menemukan Ji Ruxue di tempat tidurnya. Chen Ping ingin menyalakan lampu, tetapi dihentikan oleh Ji Ruxue. Jangan nyalakan lampu. Ji Ruxue tidak meminta Chen Ping menyalakan lampu, mungkin karena malu. Chen Ping tidak menyalakan lampu, tetapi langsung bangun dari tempat tidur, lalu menyalakan cerobong asap untuk dirinya sendiri. Nona Ji, aku mengerti kebaikanmu, tapi aku sudah punya pacar, dan dia masih terkunci di penjara bawah tanah. Persatuan seni bela diri. Tidak bisa kasihan padanya. Ji Ruxue mendengarkan kata-kata Chen Ping dan mengenakan pakaiannya dalam diam. Maaf. Ji Ruxue kehilangan akal sehatnya dan keluar. Saat dia mencapai pintu, Ji Ruxue berhenti dan melihat kembali ke arah Chen Ping. Aku bukan perempuan jalang, juga tidak sopan, aku hanya sangat menyukaimu, kuharap kamu bisa mengerti. Jadi begitu. Chen Ping mengangguk. Ji Ruxue berbalik dan pergi, dia tidak ingin Chen Ping salah paham bahwa dia adalah wanita biasa. Ji Ruxue berjalan kembali, Chen Ping memandangi bintang-bintang di langit, dan sedikit merindukan Su Yuki. Pada saat yang sama, di dalam penjara bawah tanah Federasi Kyoto Budo. Zhu Zishan mengenakan pakaiannya dan datang ke penjara bawah tanah, dia akan menunggu sampai tengah malam setiap hari sebelum masuk ke penjara bawah tanah. Di sebuah ruangan di ruang bawah tanah, Su Yuki sedang duduk diam, menunggu kedatangan Zhu Zishan. Bab 1260, masih hidup. Karena setiap malam, Zhu Zishan akan datang ke sel ini. Sel Su Yuki dilengkapi dengan baik, dan tidak peduli apapun perawatannya, itu adalah yang terbaik, satu-satunya kelemahan adalah dia tidak dapat melihat matahari dan tidak memiliki kebebasan. Ketika Zhu Zishan memasuki ruangan, Su Yuki bangkit secara mekanis, melepas mantelnya, dan memperlihatkan lengannya yang seputih salju. Di lengan Su Yuki, ada lubang jarum berbagai ukuran. Zhu Zishan tidak berbicara omong kosong, dia langsung mengeluarkan jarum dan menusuknya, dan segera darah disedot keluar sepanjang jarum. Su Yuki melihat darahnya disedot, dia sudah kehilangan ekspresinya. Dia sudah terbiasa. Setelah menghisap darah, Zhu Zishan meletakkan pil di atas meja. Itu digunakan untuk mengisi kembali tubuh Su Yuki, dan Zhu Zishan tahu bahwa Su Yuki adalah harta karun, jadi dia tidak akan melakukan hal seperti memancing di danau yang kering. Zhu Zishan membuang darahnya, lalu berbalik untuk keluar dari sel. Saat ini, Su Yuki berbicara. Bagaimana kabar Chen Ping? Su Yuki bertanya pada Zhu Zishan. Su Yuki sudah lama tidak berbicara, tapi hari ini dia tiba-tiba berbicara. Zhu Zishan keluar dan berkata, hidup. Setelah mengetahui bahwa Chen Ping masih hidup, Su Yuki menghela nafas lega. Zhu Zishan mengambil darah Su Yuki dan langsung pergi ke kedalaman penjara bawah tanah. Kedalaman penjara bawah tanah dipenuhi dengan berbagai bau yang tidak sedap. Setelah mencapai sel terdalam, Zhu Zishan melemparkan darah yang baru diambil ke dalamnya. Segera setelah itu, suara menelan mulai terdengar di dalam sel yang gelap. Suara itu berhenti dengan cepat, dan kemudian terdengar suara serak, apakah Chen Ping dibunuh? Belum, Ning Dahai dari keluarga Ning telah bergegas ke selatan untuk membunuh Chen Ping, jadi aku menunda misi pembunuhan kita. Zhu Zishan menjawab. Yah, ingat, Chen Ping tidak boleh tinggal. Putra ini pasti akan menjadi bahaya tersembunyi terbesar di masa depan. Kata suara serak itu. Kurang dari BR lebih besar dari Zhu Zishan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya, dan akhirnya berbalik dan pergi. Di pagi hari, Chen Ping bangun dan mengucapkan selamat tinggal pada Ji Ruxue dan yang lainnya. Ji Ruxue dan Xiao Min dengan enggan mengirim Chen Ping ke gerbang istana teratai merah. Kakak Chen, jangan lupakan apa yang kamu katakan, datang dan temui kami ketika kamu punya waktu. Xiao Min berkata kepada Chen Ping. Jangan khawatir, itu akan terjadi. Chen Ping dengan lembut mengelus kepala Xiao Min, dan setelah melirik Ji Ruxue, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi sebelum Chen Ping bisa mengambil langkah, dia terkejut dan mengerutkan keningnya. Saya melihat serangkaian aura tirani menyerang, datang dalam posisi membungkus. Ada aura di dalamnya, sangat tirani, seluruh istana teratai merah diselimuti aura tirani ini, aura ini tampaknya disengaja, untuk mencegah orang-orang di istana teratai merah melarikan diri. Hampir semua orang di Ji Ruxue dan istana teratai merah merasakan paksaan yang menakutkan, dan wajah mereka berubah drastis. Segera, beberapa orang tiba di gerbang istana teratai merah, di antara mereka, seorang pria parubaya dengan wajah tegas melirik Chen Ping dan bertanya, apakah kamu Chen Ping? Chen Ping mengangguk, lalu bertanya, siapa kamu? Ning Hai. Pria parubaya itu menjawab. Ledakan. Kulit kepala Chen Ping kesemutan, dia tidak menyangka ayah Ning Zi akan meninggalkan Bea Cukai dan menemukan tempat ini. Merasakan aura Ning Hai, itu jelas lebih kuat daripada Fei Qingping. Dengan kekuatan seperti itu, Chen Ping benar-benar tidak yakin bagaimana menghadapinya. Putramu tidak bisa mengalahkanku, sekarang aku di sini. Meskipun Chen Ping khawatir dia tidak akan menjadi lawan Ning Dahai, dia tidak bisa kehilangan momentum, jadi dia mencibir.
Nak, jangan bicara omong kosong, aku di sini untuk balas dendam hari ini. Kamu menghancurkan keluarga Ningku dan menyakiti putraku. Aku akan mencabik-cabikmu. Ning Haihai memiliki wajah yang suram dan dingin, dan nafas di tubuhnya terus-menerus meledak.